Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sadik Maribillah, NIM 2006 0511 0072. Di sini saya akan meresensikan praktikum modul 2 simple sorting. Baik, langsung saja ke soalnya. Eh, nomor satu ini kita disuruh mengurutkan sorting objek mahasiswa berdasarkan NIM-nya. Jadi mengurutkannya berdasarkan NIM. Di sini ada 3 metode, tapi karena NIM saya genap, saya disuruh menggunakan algoritma bubble sort dan selection sort. Untuk bubble sort dan selection sort sudah ada di pendahuluannya, jadi saya tinggal copy paste lalu melakukan penyesuaian. Jadi kan array objeknya kan namanya mahasiswa dan variabelnya MAS, jadi saya ubah MAS lalu menggunakan get name untuk mendapatkan nilai NIM-nya. Nah, jadi di kelas mahasiswa ini saya sudah menamakan setter getter. Jadi jika ada data dari mahasiswa ini yang dibutuhkan, kita tinggal panggil getternya di sini. Seperti itu. Baik, saya akan jelaskan bubble sort dulu. Jadi cara cara kerja bubble sort itu membandingkan dua item dari uh, item pertama sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi gini, indeks 0 bandingkan dengan indeks 1 banding dengan indeks 2 banding 3, dan seterusnya. Begitu cara kerjanya. Lalu di sini ada batas dan i ya. Batas adalah n elemen kurangi 1. N elemen di sini case-nya di sini ada 9 elemen. Kurangi 1 jadi 8. Lalu batas lebih besar dari 0, maka batas decrement. Jadi akan ada 7 perulangan di sini. Ya, ya 7. Dan setiap perulangan itu ada perulangan lagi. Nah, di sini ada if statement. Jadi untuk mengecek perbandingannya itu. Jadi jika mahasiswa indeks get name lebih besar dari yang kanan, item kanannya, indeks kanannya i tambah 1, maka akan melakukan pertukaran. Jadi swap ini metode untuk menukar. Ya, di sini tidak usah saya jelaskan itu. Jadi setelah jadi 0 banding dengan 1, apakah lebih besar? Jika iya maka ditukar dan sampai selesai. Jika sudah selesai maka akan kembali ke perulangan berikutnya lalu ngecek lagi sampai semua datanya urut. Baik, begitu bubble sort. Jadi selanjutnya selection sort. Untuk selection sort yaitu mencari item terkecil. Jadi di sini mencari value indeks yang paling kecil lalu taruh di indeks awal, ditukar ke indeks awal. Jadi misal kita cari dulu value yang paling kecil dalam semua arraynya lalu kita taruh di indeks 0. Lalu perulangan berikutnya dari indeks 1 sampai seterusnya, lalu kita cari yang paling kecil, kita taruh di indeks 1. Begitu cara kerjanya dan seterusnya. Ya, di sini ada variabel awal i dan min. Min untuk mengisi value yang paling kecil. Iya, yang paling kecil. Jadi di sini i awal tambah 1. Jadi awal tambah 1 jadi perulangannya di awalnya dari 1. Jika ada if statement di sini, jika mahasiswa MAS indeks i lebih kecil dari min, maka min adalah i, akan ditukar. Seperti itu. Jadi indeks yang paling kita cari value yang terkecil, lalu kita jika ada kita tukar ke uh, min itu di indeks paling kecilnya. Jadi
begitu cara kerja selection sort. Damn, so complicated. Baik, kita lakukan demo program. Kita coba bubble sort dulu. Ya, sudah urut sih. Ini kan acak ya, lalu urut sih. Lalu kita coba selection sortnya. Sudah urut sama seperti sebelumnya ya, jadi sudah aman. Selanjutnya nomor 2, lexicographical comparisons, perbandingan lexicographical. Jadi di nomor 2 ini disuruh untuk mengurutkan sesuai dengan nama. Jadi lexicographical itu secara lexicograph secara alfabetis. Urutannya itu huruf dari yang terkecil kan A, B, C, D, E, F, G seterusnya seperti itu. Lalu di sini ada penjelasan metode compare untuk melakukan komparasi setiap stringnya atau setiap itu huruf-hurufnya itu huruf di namanya. Jika objeknya lebih besar dari argumennya maka akan mengembalikan nilai lebih dari 0. Jika lebih kecil mengembalikan kurang dari 0. Jika sama nilainya akan mengembalikan mereturn nilai value 0. Itu metode compare. Itu cara kerja insertion sort. Jadi insertion sort itu dimulai dari indeks 1. Cara kerjanya itu kita membandingkan nilai di sebelumnya. Gimana maksudnya? Jadi gini, ya ada variabel i dan curIn atau current index. Lalu ada perulangan ini dimulai dari indeks 1. Ada variabel temporary untuk mengisi ini dari current index. Masih MAS berindeks curIn. Dan i sama dengan curIn. While, jadi ketika i lebih besar dari 0 dan mahasiswa indeks sebelumnya di compare dengan temp atau current index ini dengan temporary ini kan berisi dengan value MAS dengan indeks current. Jadi kita cek value dari variabel dari indeks sebelumnya. Jika iya, jika lebih menghasilkan nilai 1 atau objeknya itu lebih besar dari argumennya, maka MASI diisi dengan indeks sebelumnya itu. Nah, i decrement ini jadi akan terus berulang dari misal current indeksnya itu kan 5. Jadi akan dicek indeks 4-nya lebih besar gak dari lebih kecil gak dari current indeksnya. Jika iya ditukar, lalu cek ke indeks ketiga, lalu indeks kedua sampai seterusnya. Jadi begitu cara kerjanya insertion sort by name. Lalu ya kita coba demo program ya. Sini saya buka komennya. Saya run. Nah ini sorting by name-nya. Sudah urut ya kan, Agung, Ahmad, Arina sesuai dengan hurufnya. Baik. Ya mungkin begitu saja sih penjelasan dari saya untuk praktikum 2 ini. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.